Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, Ibu akan memaparkan sekilas ya materi silabus matematika kelas 8 semester 2. Jadi materi apa aja yang akan kita pelajari di semester 2 ini? Baiklah. Nah, ini ada materi pembelajarannya. Bisa dilihat ada bab 6 tentang teorema Pythagoras. Nah, sebelumnya di semester 1 kita sudah membahas 5 bab ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bab 6 teorema Pythagoras. Kemudian di bab 7 itu ada lingkaran. Nah, di bab 8 itu ada bangun ruang sisi datar. Nah, bab 9 ada statistika. Bab 10 ada peluang. Baik, Ibu akan paparkan satu persatu ya tiap babnya. Nah, ini bab 6 tentang teorema Pythagoras. Nah, yang pertama kita akan memeriksa kebenaran dari teorema Pythagoras. Ya, jadi nanti kita akan periksa ya apakah benar teorema ini. Nah, selanjutnya ada menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Nah, misalkan kita kan akan mau bangun rumah ya. Nah, kita tuh kan mau buat si tangganya. Kalau misalnya kan kita mau buat tangga rumah. Nah, kita ukur dulu panjang lantainya berapa, kemudian tinggi bangunannya berapa. Nanti kita akan ketahui panjang dari tangga tersebut. Nah, selanjutnya ada menentukan jenis segitiga. Ya, ini kaitannya dengan segitiga ya siku-siku ya, nanti ada berbagai macamnya. Kemudian ada menentukan dan memeriksa triple Pythagoras. Jadi, setelah kita tahu tentang teorema Pythagoras, ya, kemudian jenis segitiganya, kita akan mengetahui 3 angka ya. Dimana 3 angka itu bisa disebut dengan triple Pythagoras. Dan nanti kita akan periksa kalau misalnya ada 3 angka tersebut apakah itu merupakan triple Pythagoras atau bukan. Selanjutnya ada menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini materi perbandingan itu kan sudah kita bahas di kelas 7 ya. Nah, ini tentang perbandingan. Kemudian selanjutnya ada menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini merupakan sudut-sudut yang istimewa. Baik, selanjutnya di bab 7 ya tentang lingkaran. Nanti kita akan mengenal lingkaran, apa itu jari-jari, diameter, kemudian apa itu juring, ya, tali busur, apotema. Nah, itu kan ada macamnya ya. Selanjutnya ada menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Ya, kemudian selanjutnya ada menentukan panjang busur dan luas juring. Nah, biasanya kan ada busur dan juga juring. Nah, jangan sampai tertukar antara busur dan juga juring. Selanjutnya ada mengenal garis singgung lingkaran. Ya, nanti disediakan lingkaran, kemudian ada garis yang menyinggung. Ya, berarti garisnya itu menempel di lingkarannya ya, karena garis singgung menyinggung lingkaran. Oke. Selanjutnya ada menentukan garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Nanti disediakan 2 lingkaran, kemudian ada garis yang menyinggung 2 lingkaran tersebut ya. Yang bawah juga itu sama, tapi bedanya kalau ini luar, yang ini dalam. Baik, selanjutnya di bab 8, ini bangun ruang sisi datar, kaitannya itu dengan bangun ruang yang 3 dimensi tentunya, yang mempunyai isi ya. Nah, ini menentukan luas permukaan kubus dan balok, oke. Nah, bisa diingat ya, kalau misalnya kubus dan balok itu ada bedanya, ada samanya. Jadi sebenarnya kubus itu merupakan balok yang khusus. Ya, tapi balok belum tentu kubus ya, gitu. Nah, selanjutnya ada luas permukaan dari prisma. Oke, prisma. Nah, prisma itu kan bedanya sama yang bawah nih, ya sama yang limas. Nah, kalau prisma itu kan atas sama bawah kan sama ya atapnya, atap sama bentuknya. Nah, kalau limas itu kalau kita bayangkan kayak bentuk piramida lah, jadi mengerucut ke atas ya kalau limas itu. Nah, ini masih menentukan luas permukaan. Nah, kalau yang bawah ini masih sama kubus, balok, prisma limas, tapi ini lebih ke volume. Nah, ini juga sama volume prisma, volume limas. Nah, kalau ini menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Ini digabung nih. Kita misalkan kita punya rumah yang mau dibongkar, tapi jangan bongkar rumah ya, maksudnya kita punya rumah-rumahan gitu. Ya, kemudian
kita pisah-pisahkan antara bawah sama atas. Nah, kalau yang bawah itu kan biasanya bentuknya ya balok gitu. Nah, kalau yang atasnya itu bentuknya prisma segitiga ya. Ya. Hubungan antar diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Nah, ini awas ketuker diagonal bidang dan bidang diagonal ini biasanya suka ketuker nih. Soalnya ada di statistika. Yang pertama ada menganalisis data dari distribusi data yang diketahui. Nah, kalau di kelas 7 itu kan baru sampai penyajian data. Ya, kalau kelas 8 ini sampai menganalisis data. Nah, soalnya ada menentukan nilai rata-rata. Ya. Kemudian ada menentukan median dan modus suatu data. Kalau median itu kan nilai tengah dan modus itu nilai yang sering muncul. Kemudian ada menentukan ukuran penyebaran data. Udah ya, kalau selanjutnya di bab 10 itu ada peluang empirik ya. Kemudian ada peluang teoretik. Nah, ini bedanya kalau empirik itu kan masih berupa peluang dari kejadian ya. Ya, misalkan dari sebuah dadu itu ada 6 sisi. Ya, peluang kalau munculnya mata satu kan kalau berarti kan 1/6 ya, 1 dari 6 gitu. Kalau peluang teoretik berarti kita kasih harapan kejadian yang misalkan dadunya itu kita lempar 3 kali ya, lempar 4 kali misalkan. Berapa peluangnya gitu. Nah, seperti itu. Ada hubungan peluang empirik dan peluang teoretik. Baiklah, sekian sekilas materi ya. Silabus Matematika kelas 8 semester 2. Silakan dipahami ya. Ya, mudah-mudahan ada bayangan sedikit ya. Ya, banyak juga gak apa-apa. Nah, baiklah. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.